Halo Lor, kembali lagi bersama saya di channel yang sama, Lutfi Wildani. Oke, sama seperti video sebelumnya, saya hanya sendirian, nggak ada hostnya karena hostnya belum pulang, jadi nggak tahu kemana. Ya udah, kali ini saya akan merevisi buku yang agak ringan sih. Kalau yang tadi kan berat, sekarang agak ringan gitu kan. Judulnya Agama versus Agama, karya Ali Syariati. Ali Syariati kalau yang belum tahu, dia ini adalah seorang intelektual berkebangsaan Iran. Karya-karyanya banyak banget dan sangat sangat revolusioner gitu kan. Bagus lah intinya. Nah, buku ini, oh ya, gambarnya bukunya kalau yang belum tahu samping ya, ini di samping di atas. Oke Lor, siap. Oke, langsung menuju ke isi. Nggak usah panjang-panjang ya, karena emang bukunya ini emang singkat, cuman 100 halamanan gitu kan. Jadi langsung saja. Buku Agama versus Agama ini memang berasal dari dua kuliah yang disampaikan oleh Ali Syariati dalam acara Husainiyah Irsyad di Teheran, Iran pada tanggal 12 dan 13 Agustus 1970. Dalam kuliah-kuliah tersebut, ia mengajukan suatu tesis yang luar biasa, bahwa sepanjang sejarah agama telah berjuang melawan agama dalam tanda kutip, dan bukan non-agama sebagaimana yang kita percayai. Terus Syariati juga bilang bahwasanya monoteisme atau agama yang percaya bahwa Tuhan itu satu, yaitu agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim yang disebut Din al-Hanif atau agama yang benar atau lurus, terus menerus sepanjang sejarah berjuang melawan agama yang menolak bahwa Tuhan itu satu, atau percaya bahwa tidak ada Tuhan, atau kufur, ateisme gitu kan, atau melawan agama yang percaya pada banyak Tuhan, atau bisa kita sebut syirik, politeisme, atau multiteisme. Kemudian Syariati juga mengatakan bahwasanya apakah berhala psikologis itu jabatan Anda, nama baik Andakah, posisi Andakah, profesi Andakah, kekayaan Andakah, tempat tinggal Andakah, taman Andakah, mobil Andakah, orang yang Anda cintaikah, keluarga Andakah, pengetahuan Andakah, gelar Andakah, kesenian Andakah, spiritualitas Andakah, baju Andakah, kemasyhuran Andakah, tanda tangan Andakah, jiwa Andakah, masa muda Andakah, atau kecantikan Andakah? Saya tidak tahu, kata Ali Syariati. Anda sendiri yang mengetahuinya. Saya hanya dapat memberikan tanda-tandanya kepada Anda. Apapun yang memperlemah Anda di atas jalan keimanan, apa saja yang mengajak Anda berhenti dalam berbuat, apa saja yang membawa keraguan terhadap tanggung jawab Anda, apa saja yang melekat pada Anda dan menarik Anda ke belakang, apa saja yang telah Anda susun dalam hati yang tidak membolehkan Anda mendengar pesan supaya mengakui kebenaran, apa saja yang menyebabkan Anda lari, apa saja yang membawa Anda kepada justifikasi, legitimasi, hermeneutik, mencari kompromi, dan cinta yang membuat Anda buta dan tuli. Kemudian dia juga berkata bahwa musuh Anda tidaklah selalu bersenjata atau seorang prajurit, tidak selalu eksternal, tidak selalu tampak. Kadangkala ia adalah sebuah sistem, emosi, pikiran, hak milik, cara hidup, cara bekerja, jalan berpikir,
alat bekerja dalam bentuk produktivitas, sejenis konsumsi, kebudayaan, kolonialisme budaya, penipuan agama, eksploitasi kelas, media massa, terkadang birokrasi, teknokrasi, dan otomisasi, patriotisme, nasionalisme atau rasisme, penambang emas borjuis atau cinta ancaman militer. Terkadang pemujaan kesenangan, pemujaan epikurisanisme atau kesenangan indrawi, pemujaan idealisme subjektif atau materialisme objektif. Ini adalah berhala-berhala multiteisme baru, kata dia. Lata dan Uzza, suku Quraisy yang baru. Dengan memahami bentuk-bentuk multiteisme, Anda akan menyadari apa arti menyembah Tuhan, betapa luas makna dan keagungan misi monoteisme. Buku ini telah membangkitkan kesadaran religius dan kesadaran yang menyerupai kenabian, benar-benar membawa beribu-ribu anak muda kembali kepada keimanan dan kepercayaan pada Tuhan. Mari kita lihat nabi-nabi Islam. Apakah orang-orang yang menghadangnya dalam perang Uhud, Taif, Badar, Makkah dengan pedang-pedang terhunus adalah orang-orang tanpa Tuhan? Apakah mereka secara esensial bukan orang-orang beriman yang tidak memiliki naluri atau rasa keagamaan? Ternyata tak seorang pun yang bukan orang beriman, tidak seorang pun. Semuanya adalah orang-orang yang percaya pada kebenaran atau percaya secara hipokrit. Dengan demikian, seruan perang Quraisy, seruan perang orang-orang Arab yang melawan Islam sepanjang hayat Nabi adalah seruan agama melawan agama. Keistimewaan agama monoteisme adalah bahwa ia tidak memperlihatkan ketidakpedulian terhadap apa yang ada di hadapannya. Lihatlah para nabi. Terlihat jelas bahwa agama monoteis ini pada tahap awal manifestasinya yang pertama merupakan suatu gerakan melawan status quo, merupakan pemberontakan melawan pemerasan dan penindasan, suatu revolusi yang menyeru perhambaan kepada Sang Pencipta. Lihat semua agama, lihat Musa. Tidakkah Musa melawan 3 simbol? Yang pertama, Korun, kapitalis terbesar pada masanya. Kemudian Bal'am, ulama terbesar dari agama multiteisme yang menyimpang. Dan yang terakhir, Fir'aun, simbol kekuasaan politik terbesar pada masanya. Tidakkah Musa bangkit melawan status quo? Apakah status quo itu? Perbudakan dan penghinaan minoritas Septian terhadap ras lain yang disebut Koptik. Gerakan Musa adalah perjuangan melawan diskriminasi rasial, yaitu superioritas Koptik atas Septian. Perjuangan melawan situasi sosial, yaitu dominasi satu ras terhadap ras lain, atau perbudakan ras. Kemudian Syariati juga berkata bahwasanya apabila pengetahuan maju, agama multiteisme hancur, karena yang melestarikan agama multiteisme adalah kebodohan. Sepanjang sejarah, agama berkonfrontasi bukan dengan non-agama. Agama berkonfrontasi dengan agama. Agama selalu berjuang melawan agama. Agama monoteisme yang berdasarkan kesadaran, wawasan, cinta, kebutuhan seseorang, primordial,
kebutuhan filosofis, berdiri berhadapan dengan agama yang lahir dari kebodohan dan ketakutan. Pada akhirnya, Al-Quran mengumandangkan sebagai suatu seruan, yaitu bagimu agamamu dan bagiku agamaku, dalam surat Al-Kafirun. Karena itu, dalam sejarah, agamalah yang berperang melawan agama. Nabi-nabi selalu diutus dalam bentuk gerakan, suatu protes dan suatu perjuangan melawan agama yang ada pada masa mereka sendiri. Agama para nabi ini tak henti-hentinya berupaya dengan sungguh-sungguh untuk melawan agama yang dibangun dan diperalat oleh kelas yang sedang berkuasa, atau kelas yang terdiri atas para penguasa dan pendeta-pendeta tertinggi. Saya kira cukup itu sedulur semua. Itu adalah pointer-pointer yang saya rangkum dari buku ini. Semoga bermanfaat, dan apabila ini bermanfaat bagi kalian, maka jangan lupa like, subscribe, dan share kepada teman kamu supaya bisa merasakan manfaat dari review buku ini juga. Terima kasih sedulur semua. Kita akan berjumpa di lain waktu dengan orang yang sama dan dengan kostum yang berbeda tentunya ya. Oke lor, sayonara, bye bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.